Oke, Ibu Sri, saya bertanya lagi kepada Ibu Sri. Kalau misalnya ada contoh kasus, seorang dosen lagi bimbingan, membuka pakaian muridnya di ruangan bimbingan. Dan sesudah ketangkap, si dosen mengatakan, kan dengan persetujuan si murid. Dan memang di pasal 52 ayat M disebutkan di peraturan menteri, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Pertanyaan saya kepada Ibu Sri, kalau di peraturan kode etik kampus itu terlarang. Tapi di peraturan menteri itu kalau persetujuan korban, maka itu boleh-boleh saja. Kalau Tidak itu cara dibawa ke persidangan di kampus, mana yang berlaku, peraturan menteri atau peraturan kode etik? Itu kan tidak bisa begitu cara penafsiran. Itu penafsiran hukum yang keliru, ya. Bahwa kita tidak bisa, maka dengan demikian dibaliklah. Tidak begitu caranya. Yang pertama bahwa yang Bapak sebutkan jelas itu bisa masuk pada melanggar etik, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 bahwa jadi ada peraturan menteri ini nggak berlaku dong? Perlakuan menteri memang tidak berlaku untuk kasus itu, tapi peraturan lain kan bisa berlaku. Peraturan jadi mana? Kan sama seperti KUHP, tidak semua pasal, tidak semua peraturan akan menjawab semua masalah. KUHP tidak berlaku kalau mau sama mau. KUHP tidak berlaku kalau mau sama mau. Pasal 281 tidak ada unsur mau sama mau, Pak. 281 jika melanggar asusila ya di depan umum. KUHP itu kalau mau sama mau, KUHP tidak berlaku. Yang berlaku itu perzinahan, kalau mau sama mau baru berlaku perzinahan. Perzinahan pun juga ada syaratnya, Pak. Ya. Perzinahan pun ada syaratnya. Perzinahan jadi baru bisa berlaku kalau mau sama mau. Kalau pelecehan, tidak ada pelecehan kalau mau sama mau. Tapi kalau di dalam pasal 281 KUHP itu jelas ada. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu sangat jelas. Termasuk perubahan 2014. Kekerasan seksual tidak boleh dilakukan oleh dosen maupun guru. Itu pertanyaan saya, Bu. Berarti peraturan asusila ini apalagi. Jadi asusila dan kekerasan seksual dua-duanya sudah diatur. Jadi kita tidak bisa, kita semua tahu, tidak semua aturan, satu aturan mencukupi semuanya. Itulah kenapa ada aturan A, B, dan C, dan aturan peraturan menteri ini memang spesifik untuk melengkapi, karena ada kebingungan. Yang selama ini diatur di kampus-kampus itu perbuatan asusila. Sebentar dulu, Bu. Yang nggak ada itu kekerasan seksual. Maka ini tekanannya pada kekerasan seksual, di mana memang ada unsur paksaan, ya, yang sangat jelas. Dulu, Bu. Dan unsur paksaan itu, ya, bisa jadi karena relasi-relasi dosen dan guru. Ya. Ibu mengatakan bahwa di undang-undang lain itu, bahwa persetujuan korban itu tidak diperlukan, ya. Pokoknya ada atau tidak persetujuan korban, tetap itu adalah pelecehan seksual. Itu kalau melakukan sesuatu tersebut di kampus, ya. Jelas itu kan perbuatan yang tidak patut, dan sebetulnya saya kira sudah banyak kalau itu di kampus. Sedangkan sudah diproses oleh etik, ya. Saya setuju dengan Ibu, tapi kan ini kan peraturan tentang di kampus, itu masalahnya. Oke, kalau gitu peraturan di kampus kedua, emang satu itu, Pak. Ya, pertanyaan kedua, seberapa parah pelecehan seksual itu di kampus yang Ibu tahu? Seberapa parah sekarang ini? Sangat parah, Pak. Sangat parah. Jadi hampir semua, jadi beberapa survei yang dilakukan oleh para aliansi dosen yang untuk itu sudah menunjukkan survei yang dilakukan di beberapa universitas itu tahun lalu itu menunjukkan 97% ada korban dan mereka itu tidak berani melapor, ya, karena tidak ada mekanisme yang pas di kampus untuk melaporkan kasusnya. Pelakunya dosen atau mahasiswa? Peraturan menteri ini pelakunya macam-macam, Pak. Ada dosen, ada mahasiswa, ada tendik, ada yang bukan mahasiswa, tapi melakukannya ketika mahasiswa itu melakukan internship ketika di luar kampus. Kenapa? Tapi masih dalam proses pembelajaran. Jadi kenapa UGM yang pertama mengeluarkan? Mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan dosen, dosen dengan tendik. Jadi beragam sekali. Kenapa UGM yang tidak bisa hanya melihat satu aspek? Kenapa UGM yang pertama mengeluarkan peraturan seperti ini? Apa di UGM paling parah? Bukan karena paling parah, tapi UGM paling responsif, saya kira, ya. Dengan adanya kasus Agni, bahwa ini kan membuka mata, ya, di UGM, bahwa memang hal-hal seperti ini tidak boleh lagi berlanjut. Jangan sampai ada korban
kemudian tidak kita respon, itu menunjukkan kampus menjadi kampus yang tidak berintegritas. Jadi kampus yang berintegritas itu sekarang bukan karena tidak adanya kasus kekerasan seksual, pasti ada. Tapi bagaimana kampus merespon kekerasan seksual dengan baik. Membuat kebijakan yang memastikan bahwa korban itu dapat melapor dengan baik, ditangani secara baik, dan kemudian akhirnya bisa pelakunya itu dihukum dengan berbagai hukuman, termasuk hukuman yang mendidik. Karena ini sifatnya di kampus ya, hukuman mendidik itu menjadi penting. Jadi ada proses pembimbingan, ada proses rehabilitasi korban dan juga pelaku, itu yang menjadi penting. Kalau perguruan tinggi ya tidak memiliki mekanisme yang baik untuk merespon kekerasan seksual, alangkah betapa memalukannya dan sangat sedih. Karena apa? Kampus itu adalah tempat orang-orang terpelajar. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Peraturan Menteri ini. Pak Fahmi silakan. Pak Fahmi silakan. Ya. Lagi Pak Hotman. Kalau kemudian permen ini didasarkan pada banyak kasus, banyak data tentang kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi, maka sekali lagi saya juga ingin menantang kita semua, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa data-data dan fakta-fakta terkait dengan perbuatan asusila seksual, yaitu perbuatan seksual yang dijabarkan di permen ini, tetapi dengan persetujuan itu banyak terjadi. Ya. Dan karena rumusan permen ini mungkin beda paradigma, ya, paradigmanya kan seperti yang tadi sudah terlontar, ya, kalau dilakukan tidak terpaksa, artinya suka sama suka. Boleh aja di sini. Bukan, itu bukan kekerasan seksual. Di sini. Tidak masuk ke dalam ini. Tetapi inilah perbedaan paradigmanya, Bang Hotman. Oleh karena itu kita harus kembalikan lagi bahwa permen ini kan diterapkan di perguruan tinggi. Ya. Nah, perguruan tinggi itu kan lembaga pendidikan yang diamanahkan bukan hanya untuk mencegah terjadi kekerasan seksual, tapi juga diarahkan untuk mencegah terjadi pelanggaran asusila seksual. Ya. Sehingga maksud saya permen ini harus sejalan, bukan hanya sekedar melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tetapi juga melakukan pencegahan penanganan asusila seksual. Sehingga di dalam permen ini kan ada satgas, ada satgas yang ditugaskan, sehingga mereka bekerja komprehensif. Nah inilah yang barangkali menurut saya harus dilengkapi. Nah sebenarnya ini usulan saya ya, kalau Bang Hotman ahli hukum mungkin nggak ini terjadi. Semua pasal 5 yang ada kata-kata tanpa persetujuan korban, misalnya itu dihapus saja. Saya pikir permen ini akan lebih komprehensif. Semua akan menerima kekerasan seksual. Kita cegah, kita larang, perbuatan aseksual yang juga dijabarkan di pasal-pasal tersebut juga kita larang. Kita edukasi, lalu kita cegah. Jadi Bapak setuju dengan permen ini asalkan kalimat tanpa persetujuan korban dihapus? Cabut dulu, lalu kita revisi sehingga tidak ada kontroversi, tidak ada perbedaan-perbedaan penafsiran yang ramai diributkan. Pak Dimyati gimana pendapatnya? Baik, jadi permen itu kan bukan kitab suci ya. Ya. Artinya bisa saja dicabut itu kan. Benar. Tetapi kemudian diperbaiki sesuai dengan apa ada semacam akomodasi dari beberapa stakeholder. Bagaimanapun juga sebuah produk politik adalah memberikan apa yang saya sebut sebagai kesejahteraan, kemudian juga keadilan, kemudian juga perlindungan pada siapa? To the all people. Nah oleh karena itu memang Muhammadiyah, saya mohon maaf ya, ini keberatan dengan permen ini. Karena ternyata bahwa di situ agak mengganggu, bahasa saya sebut sebagai psychological pressure ya, terhadap pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan soal pasal-pasal yang tadi disebutkan itu. Sehingga kalau tadi ada yang mengatakan bahwa kalau itu kemudian ada persetujuan maka itu tidak masuk kategori ini. Karena bagaimanapun juga itu adalah tafsir yang bisa saja terjadi di dalam masyarakat. Jadi Bapak setuju nggak dengan Pak Fahmi bahwa sepanjang kata-kata tanpa persetujuan itu dihapus? Oke, Bapak bagaimana? Jadi kalau begini, saya kan kemudian mewakili Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu sebenarnya pertama adalah mencabut ya permen itu, tapi kemudian memperbarui yang baru lagi, kemudian kita bicarakan karena bagaimanapun juga ini kan ada dari sisi sisi substansi kita tidak setuju, tapi sisi formalnya juga kita mempertanyakan. Karena ada beberapa misalnya perguruan tinggi tidak dilibatkan di dalam proses jadi substansinya banyak yang dirubah. Oke.
Ya, termasuk di dalamnya adalah proses pembentukan itu. Tapi kata-kata tanpa persetujuan korban itu memang Bapak itu salah satu syarat mutlak harus dihapus. Ya itu jelas. Artinya, itu jelas. Seorang dosen boleh membuka pakaian muridnya asal bahwa kalau dia setuju itu tetap terlarang. Iya. Oke. Kita istirahat dulu dan untuk sesi berikutnya kita akan mendengar dulu pertanyaan dari para mahasiswa. Jangan kemana-mana habis yang berikut ini.